membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Hai sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo menuai pujian nih dari warga Indonesia. Pasalnya, dia baru saja membuat keputusan yang terbilang berani lantaran mau mengunjungi dua negara yang tengah bertikai. Ya, apalagi kalau bukan Rusia dan Ukraina. Jokowi disebut akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa. Pertemuannya itu diperkirakan bakal terjadi pada besok lusa, yakni tanggal 29 dan 30 Juni 2022. Nah, tentunya pertemuan Jokowi dengan Zelensky dan Putin itu tak lain untuk upaya perdamaian. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Meski begitu, Jokowi ternyata nggak langsung menuju Rusia dan Ukraina, sahabat Kompas.com. Dari Indonesia, ia singgah ke Jerman dulu untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 bersama dengan India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan. Selain itu, kunjungan ini sekaligus dalam kapasitas Jokowi sebagai pemegang presidensi G20 tahun 2022. Nah, KTT G7 ini digelar di Pegunungan Alpen Bavaria, Jerman, mulai 26 Juni sampai dengan 28 Juni 2022. Agenda ini bertujuan untuk mendorong negara-negara G7 agar mengupayakan perdamaian di Ukraina. Selain itu, salah satu isu yang akan dibahas adalah mengenai masalah pangan. Di sini kita akan mendorong mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia. Nah, karena Jokowi membawa misi besar untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina, para pengamat punya sejumlah masukan dan pandangan nih soal ini. Salah satunya, yakni pendiri Sinergi Policies Dina Praptora Harja. Ia menyarankan agar Jokowi bisa membujuk negara-negara barat untuk menghentikan segala sanksinya terhadap Rusia. Ini karena sampai saat ini, belum ada satu pihak yang berani untuk mengambil langkah yang berlawanan dari negara barat terkait persoalan Rusia dan Ukraina. Padahal, rakyat Rusia maupun Ukraina sudah menginginkan perdamaian. Gak cuma itu, ada saran lainnya nih yang nantinya bisa digunakan oleh Jokowi. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Hamid Awaludin menyarankan Jokowi untuk tidak menggunakan pendekatan politik ketika berdialog, melainkan pendekatan ekonomi. Sebab menurut dia, pendekatan ekonomi ini cenderung netral, sahabat Kompas.com. Keputusan Jokowi untuk datang langsung ke medan perang ini bisa dibilang cukup berani, sahabat Kompas.com.
Sebab pada Minggu 26 Juni 2022, Ukraina kembali dibombardir ledakan setelah hampir 3 minggu tak lagi diserang Rusia. Total, ada 4 ledakan yang menghantam perumahan di dekat Kiev. We have a couple of numbers. Two people right now hospitalized. They stay stable, and we know in the building right now it's a lot of smoke, and the apartments buildings destroyed, and we know inside the people, we listen to voices, and we hope we best as possible to take the people out. Gak cuma ledakan bom, situasi di Ukraina juga semakin panas usai pasukan Rusia menguasai kota Severodonetsk, Donbas. Menurut wali kota Severodonetsk, Oleksandr Striukny, akibat pendudukan itu warga di wilayah itu langsung dievakuasi. Nah itu dia tadi ulasan soal rencana Jokowi berkunjung ke Rusia dan Ukraina, sahabat Kompas.com. Semoga Presiden Jokowi dan timnya bisa tetap sehat dan aman ketika berkunjung ke sana sampai balik lagi ke tanah air. Kalau gitu, sampai di sini dulu news update kali ini. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com. Jernih melihat dunia.